Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya ke schedule live trading seperti biasa. Hari ini tanggal 25 September 2023 hari Senin. Kita akan melanjutkan agenda kita live trading hari ini. Dan seperti biasa ya Bapak Ibu, sebelum kita live trading, minta tolong Bapak Ibu untuk persiapin layoutnya ya. Layoutnya tidak harus sama dengan saya. Cuman kalau saya sih reason atau alasannya kenapa saya pakai yang pertama kode 0200 running trade and interest stock. Jadi Bapak Ibu bisa pilih menu running, kemudian pilih kode 0200 running trade and interest stock. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalau kita klik minimax, di sini ada pilihan buy, sell, amen, withdraw ya. Terus kalau kita input saham itu harus berada di kolom bawah. Misalnya kita mau beli saham MEDC gitu ya, itu harus di enter di bawah. Jadi biar kita bisa beli melalui fitur yang ini. Tinggal masukin PIN terus masuk. Cuman di sini untuk akun yang ini saya pakai memang khusus untuk mantau gitu. Jadi kita tradingnya pakai handphone. Nah, ini kita maximize ya, kita maksimalkan untuk watchlist-nya. Tujuannya supaya saya bisa melihat saham-saham yang sudah saya watchlist di sisi kanan layar. Jadi ini lebih enak dibanding kita harus eh, mantau satu-satu gitu. Jadi di sini lebih enak nanti kita ngelihat saham-saham yang kita watchlist dalam indeks pribadi yang nantinya kelihatan gerak secara volume atau price, nanti kita bisa hajar itu ya. Nah, bagaimana saya mendapatkan dari screening ini? Sebetulnya ini saham-saham yang saya lihat belakangan terakhir atau mungkin 1 bulan terakhir sahamnya masih uptrend. Kemudian saya lihat dari sisi beberapa saham yang secara sentimen maupun fundamentalnya masih oke gitu kan. Jadi ini bisa saja saham-saham yang teman-teman punya apa ya, teman-teman hafal support resistannya, kemudian sering teman-teman pantau, sering teman-teman tradingin, bisa dimasukin ke indeks pribadi. Terus ini juga saya pakai masukan stock ranking, jadi masuk di menu ranking, kemudian pilih stock jinner, kodenya 0100 seperti ini. Nah, ini untuk melihat saham-saham yang kenaikan tertinggi maupun terendah hari ini. Nah, ini saya pakai juga dari perdagangan kemarin di hari Jumat. Karena hari Jumat kan ini setiap jam 7 pagi ini udah di reset. Jadi untuk kenaikan sahamnya udah kehapus yang perdagangan hari Jumat kemarin. Nah, makanya saya simpan di sini. Nah, saya simpan di sini beberapa. Nah, kayak ACST kemarin juga sempat naik tinggi ya, barengan sama Meta. Nah, ini saya taruh di sini, misalnya kayak gitu. Terus kemudian Kijak kemarin Jumat juga kenaikannya mencapai 8%. Terus kemudian volumenya cukup masif ya pada saat itu. Jadi saya masukin watchlist di sini. Jadi ada beberapa saham yang saya taruh memang dari perdagangan sebelumnya itu volumenya cukup bagus. Itu ya. Jadi running trade interest stock kodenya 0200, kemudian 0100 stock jinner untuk kita ngelihat update nanti ketika live trading volume yang paling tinggi itu saham apa. Terus kemudian kita melihat stock price ya. Ini nggak boleh ini ya. Menu yang wajib. Ini teman-teman bisa masuk put kemudian pilih kode 001 stock price. Kemudian ini market capital ya. Ini nggak usah nggak apa-apa di close. Terus sama multi chart. Nah, multi chart ini untuk nanti kita pantau saham ya yang secara chart itu bagus. Nah, ini untuk multi chartnya saya pakai MA5, MA20, 60 ya, Bapak Ibu. Bisa disesuaikan aja. Cara menampilkannya cukup gampang, tinggal klik kanan ya. Klik kanan atau di sini ya, gambar kunci pas ini ya, kita klik. Nah, di sini nanti ada chart indikator. Nah, pilih yang price moving average. Nah, di sini ada pilihan MA5, 20, 60, 120. Nah, ini checklist yang MA5, 20 sama 60. Gitu aja cara settingnya. Nanti muncul di sini. Oke, terus habis itu kita pakai volume chart ya untuk melihat indikasi si saham ini nanti
eh, volume chartnya bagus apa enggak. Nah, ini kita pakai volume chart. Jadi volume chart ini sangat penting ya, ini juga nggak boleh hilang karena salah satu indikasi kenapa kita entry suatu saham adalah volume gitu ya, volume. Oke, kemudian momentumnya saya pakai RSI, stokastik boleh, RSI boleh, selera teman-teman ya, seperti apa. Nah, terus kemudian yang terakhir ini MACD ya, ini MACD. Oke, cara nerapinya tinggal klik kanan, add indikator, pilih trend indikator, pilih MACD dan MACD osilator. Nanti digabung, gitu aja. Oke, ini kemarin ada ini ya, pergerakan yang cukup bagus di saham Kijak. Saham Kijak ini saham sektor properti tapi eh, di bidang ini ya, penjualan lahan ya. Jadi dia jualan lahan sama kayak BES. Ini kemarin ada investor gede, investor asing Hong Kong sama Cina yang beli lahannya itu cukup gede ya, 13 hektar lebih. Dan ini manajemen optimis katanya di akhir tahun nanti kinerjanya bakal tercapai. Sementara untuk semester satu mencapai 190% dari target gitu ya. Jadi sebetulnya ini nanti di kuartal 4 kemungkinan yang akan rilis di sekitar bulan Januari maupun Februari nanti labanya positif ya. Ini prediknya. Terus kalau kita lihat dari sisi weekly chart, nah di sini memang MACD-nya masih positif nih kita lihat. Nah, ini kelihatan mau masuk ke atas lagi. Terus dari sisi monthly chart-nya ini juga masih positif. Nah, ini positif. Ya, kalau kita tarik garis, nah ini udah break dari down channelnya secara daily chart udah break. Nah, kita lihat ini masalahnya resist, teman-teman. Ini masalahnya resist 170. Nah, ini high-nya kemarin 169. Kalau ini nanti lewat 170, kemungkinan bisa kenceng naiknya. Nah, kemungkinan bisa ke 180 bahkan sampai ke 190 ya untuk resistnya. Terus untuk supportnya teman-teman bisa pakai patokan ini 166 sampai 165. Ini area supportnya. Jadi nanti teman-teman kerja bisa masukin ke watchlist ya. Oke, sekarang jam 8.57. Masih belum ya. Indeks kemarin berhasil tutup di area 7.000 ya. Jadi kembali ke level psikologis 7.000. Kalau saya lihat ini momentumnya secara daily chart juga masih positif ya. Terus ini juga masih bergerak bullish ya. Secara short term masih bergerak bullish di area di atas MA20 daily dan MA5 ya. Nah, ini kita lihat di sini ini resistnya. Nah, ini resist sekarang jadi support. Terus kemudian ini targetnya terdekat 7.100. Sebetulnya untuk IHSG itu kalau kita lihat secara PI itu cuma 14 kali dan IHSG jadi di tahun 2023 ini jadi kinerja yang paling lambat dibanding bursa-bursa global kayak Argentina, kemudian Turki. Itu kemarin inflasinya gila-gilaan ya, puluhan persen. Tapi ketika indeksnya rebound itu juga naiknya sampai 70%. Di Argentina itu 70% indeksnya. Jadi kinerja nomor satu di global. Karena memang jatuhnya dalam. Kemarin waktu inflasinya gede, tinggi di akhir 2022 itu juga jatuhnya dalam. Jadi reboundnya dalam gitu loh. Nah kalau Indonesia kan enggak. Oke, ini kita lihat pre-opening Medco ya, yang langsung dihajar. Kita lihat Medco yang langsung dihajar. Ada Excel. Nah, jam 8.59 ini saham-saham yang masuk kategori LQ45 pasti nanti kelihatan pre-openingnya gimana gitu. Nah, ada ESA, SRTG, BRPT ya. Goto ini juga lompat. Terus Medco.
Kayak teman-teman ya. Yang sudah punya Medco bisa di hold, ya. Soalnya udah ketutup kemarin gapnya. Oke, ini sekarang sudah opening jam 9.00. Kita lihat di watchlist saya sini. Oh, ternyata Kija ada yang buang ya ini, ada profit taking. Jadi jangan keburu entry. Oke, barusan dimakan ya kayaknya si Kija barusan barusan dimakan. Bisa bisa ini ya teman-teman, bisa titip sendal dulu ya. Di 170 bisa titip sendal. Ini udah diisi. Nah, tadi dia yang buang tapi ini udah langsung dimakan tadi. Oke ya. Langsung ya naik ya 171. Ini di di diganjeli nih. Kayak istilahnya memang apa namanya si bandar ini mau narik lagi. Tapi di sini juga diisi gitu loh. Nah, kalau scalping teman-teman beli proporsional maksimal 10% dari modal ya. Kalau cashnya tebel misalnya posisi cashnya gede ya tambahin juga nggak apa-apa. Cuman toleransinya 10% aja dari modal. Terus ini si saham sebetulnya bisa dipakai swing juga karena kinerjanya bagus. Jadi andai kata ini kita nyangkut nanti di hold masih bisa. Ya sudah diisi 172 ya. 171 sudah diisi, kemungkinan nanti 172 ini akan dimakan. Nah, sudah 61 ya. Hajar ya, kalau yang belum makan hajar ya. Kalau yang telat. Jadi kalau misalnya posisi sizing 10% ya beli bertahap dulu 3 3%, 4% gitu terus pokoknya sampai dapat averaging yang pas gitu. Nah, oke. Mantap nih yang dapat 170 nih tadi. Oke, masih di HK terus ya ini ya. Masih di HK terus. Nih teman-teman lihat forenya akumulasi terus ya. Ini Kija. Nah, ini masih ada pancingan antrian 173, 175. Jadi kemungkinan ke 175 sampai 180. 180 tadi yang saya bilang di multichat ini ya. Sorry. Oke. Ya. Kalau kita taruh grafik per 3 menit udah kelihatan langsung volumenya gede atau per 5 menit. Nah ini volumenya gede. Ya. 2.588%. Oke, ini dikosongin. Biasanya kayak gini nih, pancing. Nah, pokoknya kalau scalping tuh kita selama ngelihat yang transaksi yang buying powernya ini masih kuat, ini belum ada yang guyur, ya masih oke lah gitu loh. Kalau mau di hold masih oke karena belum ada yang buang nih gitu. Nah, nanti pasti ada yang buang juga ini. Ada momen menit-menit tertentu ini ada yang buang gitu ya dari transaksi. Terus kalau kita lihat tradebook ya transaksi paling gede sebetulnya di 166. Cuman kan kalau saya lihat tadi 166 tadi kan ada yang ini ya yang masang antrian haki ya.
Jadi kelihatan di sini transaksinya trade book-nya gede, tapi ini transaksi jual sebetulnya di 166. Nah, cuman kita lihat ini terus ada transaksi ya di 169, 170. Ini transaksi beli, transaksi beli. Nah, ini sebetulnya kalau 169, 168 ini diisi rapat, di sini rapat biasanya tinggal narik aja. Cuman ini 181, 182 ini masih kosong. Biasanya kalau saham kenceng tuh posisi bidnya yang sini penuh, yang sini ini juga beberapa overnya juga ada banyak gitu, nggak cuman pagarnya nggak cuman 174, 175, biasanya 178 juga ada, atau di sini biasanya penuh gitu. Nah, ini masih dites sih, kalau saya lihat masih dites. Oke, kita sambil ngelihat saham yang lain ya. Seger pagi ini, Seger kayaknya di suspend Masian. Oh, sudah buka ya. Ini dia mau bagi ini, Seger ini mau bagi dividen saham kalau nggak salah. Jadi satu satu lot saham lama dapat 16 lot atau gimana gitu lupa ya. Satu lembar saham lama dapat 16 lembar saham baru kalau nggak salah. Nanti coba saya cek lagi nih. Nah, makanya kalau kita lihat belakangan ditarik ke atas terus. Nah, ya semacam dividen saham tuh kayak semacam dividen sih, cuman dia lebih dapatnya ke saham gitu loh. Nah, Indi, oh iya lompat sih Indi. Indi kalau ada yang punya Indi hold aja ya, hold keras ya. Kalau saya sih hold keras ya. Ini kita lihat chartnya mirip kayak triangle ya ini. Ini udah breakout ya. Nah, ini udah tembus ke atas. Cuman kalau entry yang belum entry, kalau entry sekarang kayaknya agak agak mengkhawatirkan karena gapnya lumayan nih dari sini ke sini nih gap. Nah, jadi gapnya dua 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 lima puluh sampai 2330 sekarang. Ini harus ketutup. Nah, terus entry lagi. Ini kan MA5 nih. Ini MA5. Nah, MA5 ini nanti bisa dipakai acuan untuk teman-teman entry. Ini daily chart ya, kita cek eh, cek weekly chartnya juga ini masih positif ya, ini masih positif. Cuman, nah ini sebetulnya udah mau tembus nih, kita lihat weekly chartnya, down channelnya udah tembus si Indi ini. Jadi sebetulnya posisinya bagus untuk hold, itu ya. Swing ya, kalau Indi ini swing ya karakternya. Indi ini swing. Oke. Rencana TP Kija 180 ya Mas, 180. Tapi kalau 180 swing ya. Kalau nanti kena, nanti sore kena ya udah rezeki gitu ya. Tapi ini swing ya. Kija ini bisa buat scalping, bisa swing. Makanya kalau saya scalping itu mungkin kadang teman-teman kasih rekomend saham saham gorengan A, B, C, D, E, enggak, kadang nggak langsung saya ikutin karena saya tahu audien di grup saya ini banyak yang pemula juga. Jadi kasihan nanti kalau kita eh, langsung hajar saham-saham gorengan yang lagi aktif, terus habis itu ternyata dipakai swing nggak bisa gitu. Takutnya kalau nyangkut mereka nggak mau stop loss ya susah gitu loh. Gitu sih. Nah, nih contoh nih, saya pernah ngomong di grup saham macam ini, RELF, hindari keras.
sekarang ke Gocap. Bener gak? Bener, kapan hari kan saya ngomong, saham ini bakalan kena ke Gocap. Ya bakalan kena juga ke Gocap. Makanya kalau saham-saham kayak gini saya nggak berani ngerekomendasiin di grup. Kenapa? Yaitu tadi ada teman-teman yang istilahnya eh, aware atau tangkap dengan stop loss, ada yang enggak gitu loh. Jadi mending main saham-saham atau trading di saham-saham second liner atau saham blue chip, paling enggak second liner lah yang istilahnya di scalping di hold masih bisa. Third liner pun juga seperti itu, yang di scalping di hold masih bisa. Oke, kita sambil pantau saham lain ya. Nah, ini kita ngelihat stock ranking untuk kita screening sortir by value ya, teman-teman. Sortir by value, by volume juga. Nah, aduh ini ada yang lompat, Dewa. Ini udah 8% ya. Kita lihat value transaksinya 15 miliar. Jadi kenapa ACST Meta kemarin 2 hari digoreng barengan? Karena memang ada proyek joint venture ya. Katanya ada proyek dan di situ proyeknya sekitar 100 miliar. Dan memang proyeknya belum berjalan, tapi nanti akan terrefleksi di laporan keuangan di kuartal selanjutnya ya, atau di mungkin di akhir tahun kalau misalnya beneran proyek tersebut jalan, makanya sahamnya digoreng. Ya memang butuh sentimen-sentimen seperti itu sih untuk si Bandan goreng saham gitu. Nah ini kita lihat value transaksi paling gede ada aman. Ya ini kita tahulah tiap hari sahamnya naik ya, tiap hari sahamnya naik. Kemudian ada cuan di sini PGO. PGO ya udah kemarin ya saya info swing ya, saya info swing. MEDC juga swing. Jadi mungkin yang telat masuk untuk swing untuk PGO, MEDC mungkin better tunggu koreksi aja. Indi swing oke, Indi swing juga oke. BRPT sama. Oke, ini ada Doit. Doit nih. Doit ini masih 5%. Coba kita lihat ya. Doit. Wah, ini chartnya cukup bagus nih Doit. Saya udah naik 6% ya. Nah, ini ya. Ini kita lihat chart per 5 menit ya. Ini menit, ini 5. Nah, ini mau diganti 3 menit bisa, mau diganti 1 menit bisa. Cuman normalnya yang enak dibaca itu kita pakai yang 3 menit atau 5 menit. Nah, itu kalau kita scalping pakai cat. Jadi ya kalau mungkin teman-teman tadi stay ngamati ya di saham Sidoit ya kita masuk entry ketika ini kan sideways panjang nih, kita lihat sideways panjang. Ini udah break, volumenya tinggi, langsung hajar aja udah gitu. Nah, cuman kan tadi kita momentumnya nggak dapet, soalnya eh, ini ya misfokus dengan si saham lain gitu loh. Kita lihat ya, Doit. Nah itu asingnya gede masuk nih. Nah, ini buying powernya oke, 192, 80. Doit, sebentar ya teman-teman ya. Kita cek ya weekly chartnya. Jadi kalau kita daily chartnya ini nggak ketemu resisten ya, nggak ketemu resisten ya. Ini kan uptrend, strong bullish nih. Ini kita lihat strong bullish. Nah, kita nggak ketemu resisten. Kita pilih weekly chartnya nih. Nah, weekly chartnya bullish nih. Nah, ini bullish nih, positif. Berarti oke. Kita sebetulnya mau scalping, mau swing oke, karena weekly-nya bullish. Monthly-nya kita lihat, ya ini juga bullish. Jadi saham ini sebetulnya aman. Mau di swing juga aman. Cuman kan persoalannya ini kalau kita mau buat scalping, entry-nya ketinggian, ketinggian apa enggak secara daily, seperti itu kan. Nah, kita lihat weekly chart-nya tadi resistnya
Ini ya. Ya, ini udah break nih 1460 ya. Jadi best moment ya, best buy-nya tadi di 460 sebetulnya. Nah, ini ada resist lagi di sini 484. Nah, udah. Jadi targetnya 484 nih. Kalau jebol ya ke 500 ya, 540 sampai ke atas bisa. Nah, best momennya di sini. Doit. Nah, ini kelihatan kan 460 ditebelin sampai 37.000 lot di Doit ini. Buying power-nya masih kuat nge-HK terus nih. Ya, tapi teman-teman antri aja nih, teman-teman antri aja. Nah, soalnya ini di lubang-lubang ini, tapi ini udah mulai rapat. Base buy-nya ini ya 460 karena 40 ini breakout. Jadi teman-teman bisa beli area 462 sampai mungkin 470. Tapi dari sini belinya dikit-dikit dulu karena kita nggak ngerti nanti keguyur, misalnya nanti siang ada guyuran tuh sampai berapa gitu loh. Jadi belinya dikit-dikit dikit-dikit dulu. Tapi kalau beli dikit langsung ditarik ke atas ya udah, ya udah memang rezekinya segitu gitu, kita beli dikit. Nah, gitu sih cara mainnya kalau kita ngelihat saham yang udah ketarik. Tapi biasanya saham yang ketarik di atas 5% biasanya bisa ketarik sampai 10%. Kalau saya amati di pasar tuh gitu. Kalau udah naik 5%, biasanya bisa ketarik sampai 10%, bahkan 15% gitu. Ini Doit, oke, dipantau dulu ya teman-teman ya, sambil antri. ESA, ada yang tanya ESA. ESA ini sama juga saham swing. Wood, Mutu, Aceh, swing bisa. Doit swing juga bisa. Scalping bisa, tapi scalping kita momentumnya tunggu dulu. ESA kan juga swing kan, kapan hari saya info dari 675 kalau nggak salah. Nah, ini kita lihat chartnya. Nah ini loh, ini weekly chartnya positif. Ini MA-nya udah di atas MA 5 dan 20 weekly. Ya, ini positif. Nah, jadi kalau kita tarik garis ya, jadi kita tarik garis itu ada ini ya, ada dua momentum. Nah, ini ada dua garis yang bisa kita tarik. Nah, ini ya ini sudah breakout sih. Ini sudah breakout. Ini MA5, ini MA20 weekly chartnya. Jadi saham ini cocoknya untuk swing. Paling enggak terdekat targetnya di MA60 nih. Kalau weekly di sekitar 855 sampai 860. Kemarin kan sempat 830 high-nya. Ya, SA swing, ADMR, ADMR daily chart-nya nanti ada sideways ya. Ini udah nekuk ke bawah. Ada sideways, terus ini juga udah nekuk ya. Udah nekuk di bawah MA5. Terus kita lihat weekly chart-nya sebetulnya positif ya. Nah, ini monthly chart-nya masih negatif. Cuman tinggal dikit sih. Tinggal dikit. ESA. Kalau mau nge-swing eh, better cicil dulu deh. Kalau saran saya cicil dulu dikit dulu. Karena kalau ini dia udah breakout 800, biasanya sulit, maksudnya dapat best moment lagi harganya sulit. Jadi
Kalau swing tuh kita nggak bisa sekali tembak teman-teman gitu loh. Sekali lagi, sebetulnya nggak swing aja sih, mau nge-swing mau scalping nggak bisa sekali tembak. Jadi harus ngeraba-ngeraba dulu sih. Nah dia nanti koreksinya ke berapa gitu. Nah cuman ini kalau si saham ini best momennya sebetulnya di harga, kita lihat. Hmm, ya ini support ya. Nah ini kemarin hari ini technical rebound karena udah hampir kena support ya. Jadi base momennya sebenarnya 730 sampai 755, Mas. Mas siapa ini tadi ya? Yang tanya Esa. Mas Zainuddin. Jadi base momennya 730 sampai 755. Nah, saya kan kemarin info dari harga ini, harga ini breakout 680 breakout di hold terus. Jadi trend line-nya dari sini di hold terus. Nah, kemudian ini support terdekat berikutnya ya 730 sampai 755. Ini base momennya. Cuman kalau misalnya takut ketinggalan, titip sendal dulu, beli dikit dulu. Nah, nanti kalau koreksi lagi area ini ya beli lagi gitu. Nah, ini kalau ini udah jebol 800 lagi. Nah, ini 800 ya. 830. Ini ada gap loh. Ini ada gap. Nah, di sini. Ini saya ngomong Esa ada gap di area 800 tuh dari sini. Dari apa namanya? Awal bulan September kemarin, tanggal tanggal sekitar tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya ngomong di grup di harga itu loh, di area ini. Ada gap di sini, ketutup beneran kan di 800. Nah, ini kan ada gap lagi 860. Jadi sebetulnya teman-teman kalau nemuin saham yang istilahnya gap di masa lalu dengan harga sekarang itu deket, itu sebetulnya kita manfaatin untuk beli aja nggak apa-apa gitu loh. Nah, kehajar kan 800 kena nih si Esa. Makanya saya ngomong tadi titip sendal mau 785, 780, 790 nggak masalah. Jagain kalau dia udah ngacir duluan gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jagain kalau dia ngacir duluan. Nah, ini dites. Nah, 80 80 800 diguyur dites lagi nih. Oke, si kijanya koreksi ya ini, nggak apa-apa. Ini koreksi wajar. Kijanya koreksi, koreksi wajar. Nah, ada yang buang kan. Nah, high-nya berarti 174. Nah, ini teman-teman bisa ngambil lagi. Tadi kalau titip sendal bisa ngambil lagi. Oke. Jadi apa ya? Kita trading saham tuh nggak bisa beli beli apa namanya? Beli beli sekarang terus habis itu jual langsung untung nggak bisa teman-teman gitu loh. Jadi mesti mesti sabar gitu loh, mesti sabar. Kadang-kadang kita scalping sekarang lagi turun besok rebound ditarik. Padahal hari ini kita udah cut loss. Nggak gitu juga gitu loh. Makanya pakai pakai money management belinya. Belinya cuma maksimal size 10% dulu. Nah, kalau yakin confirm volumenya gede bisa langsung ditembak dilebihin boleh gitu. Gitu ya Esa, semoga menjawab ya Esa. Saham blue chip yang rekomen saat ini. Wah, pertanyaan bagus nih. Kalau saya ngelihatnya saham blue chip yang rekomen saat ini ya. Ini. Nah, ini. UNTR ini pernah saya singgung ya, pernah saya singgung waktu harganya di area ini. Kemudian dia sudah balik ke atas ya, mulai uptrend di atas SMA 5, di atas SMA 20. Ini gapnya berjibun, teman-teman. Nah, ini. Tutup kan?
ketutup. Nah, ini kan gap gap dividen kapan hari itu ya di bulan April, akhirnya ketutup. Nah, nah ini kemarin breakout ya, ini masih sideways. Nah, ini targetnya. Jadi kalau misalnya mau manfaatin momentum gap itu masih ada potensi sebentar. Ini tak gambar dulu ya. Nah, ya dari sinilah kalau kita lihat dari sini, sorry, bentar ya. Jadi kita bisa ngukur apa namanya potensi returnnya berapa persen. Nah, ini ya kelihatan ya 9% ya. Ya sekitar 8 sampai 9%. Kalau teman-teman eh, swing swing menengah ya, ini lebih ke swing menengah. Ya mungkin bisa dipakai target sampai akhir tahun. Kita lihat secara valuasi ya masih murah, PI-nya ya masih sekitar 2 kali kalau nggak 3 kali. Terus kemudian ekspansinya juga lumayan tahun ini gede. Kemarin proses laba Q1 juga bagus. Nih, ini yang reasonable. Jadi gapnya masih, ini ada gap di sini juga akhirnya ketutup sini kan, gitu. Makanya kadang kalau teman-teman dengerin si siapa namanya eh, Pak Fir ngomong ya, cari saham yang ada gapnya, sebetulnya juga benar gitu loh, karena setiap ada gap nantinya bakal ketutup. Tapi kalau saran saya cari yang progres gapnya itu dalam waktu dekat itu memang sudah progres ketutup gitu loh. Jadi kayak ini nih udah kelihatan ketutup. Nah, kalau udah kelihatan ketutup nanti misal kita best buy di sini nanti ke depannya juga bakal ketutup. Ini kan juga sudah progres mau nutup juga gitu. Sama kayak ESA tadi kan. Nah, ESA tadi kan juga gitu. Ini ada gap di sini ya. Ini bulan bulan April. Nah, di sini bulan September ketutup. Nah, ini nanti juga bakal ketutup gitu loh. Targetnya 865. 865 ini kita ukur dari sini. Nah, potensi gainnya sekitar 6% lagi ke atas dari 805 si ESA ini. Gitu teman-teman. Jadi kalau nge-swing saham juga bisa cari saham-saham yang udah progres nutup gap separuh. Biasanya nanti yang terakhir juga akan ketutup. Gitu. Oke, berikutnya ada yang tanya Arko. Arko. Aku ini masih sepi ya. Nah, ini udah resist nih teman-teman. Ini udah resist kalau kita tarik yang ini. Nah, ini udah resist banget. Nah, ini udah resist ya. Jadi ini kayaknya lagi ngetes resist si Arcus secara daily ya, secara daily chart. Nah, kita lihat weekly chartnya ya. Oh, ini saham all time high sih. Ini saham all time high. Harga tertingginya udah nggak ada lagi, tertinggi 855. Jadi sebetulnya teman-teman kalau mau ngambil momentum Arco, mending tunggu ATH lagi, all time high. Jadi ini tunggu breakout lagi 855. Itu bisa dipakai acuan buy ya. Kalau kalau buat yang swing telat ya, bisa dipakai 855 ini untuk apa ya, buy on breakout. Buy on breakout ketika ATH. Itu ya. Tapi momentumnya masih bagus nih, masih bullish kalau kita lihat daily chart-nya, kemudian weekly chart-nya ini juga masih bullish ya. Nah, ini bagus semua sih si Arco ini. Monthly chart-nya ini juga dia bullish ya. Ini bullish.
Weekly chartnya ini juga bullish ya. Daily chartnya ini juga sama masih bullish. Jadi bagus semua sih kalau saya lihat si Arko ini. Pakai nge-swing juga boleh. Tapi kalau scalping hari ini masih sepi, masih sepi. Buka. Buka ini kalau kita lihat weekly chartnya ini masih masih oke ya. Monthly chartnya masih oke. Cuman kalau kita lihat secara daily chart memang dia lagi koreksi. Nah, ini lebar sih. Ini bakal sideways di bawah dulu nih. Tapi ada gap di sini. Ya, better di stop loss dulu aja. DJTL Mas, mau AVG rencana masih ada potensi naik. GJTL daily chart daily chartnya ini memang sideways ya. Walaupun ini positif tapi sebetulnya sideways karena dia bergerak di bawah MA5 terus. Nah, weekly chartnya sama. Monthly chartnya ini masih positif walaupun sudah mulai turun. Belum ada momentum untuk averaging untuk GJTL ya. GJTL GJTL sama Mas. Saya juga punya masih nyangkut. Nah, tapi belum saya AVG sama sekali, tak geletakin gitu aja. Ya karena emang belum ada apa ya, belum ada sinyal. Ini bisa saja ini jebol ya. Ini kalau 780 jebol dia bakal nutup gap ke sini kalau GJTL ini ya. Nah, satu-satunya alasan reason GJTL ini masih layak di hold karena memang secara valuasi masih murah. Kedua, ada kemungkinan di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti labanya positif. Jadi mungkin nanti bisa nge-track pasarnya, apresiasinya di situ. Atau bahkan nanti di kuartal 4 di bulan Januari 2024 laporan keuangannya keluar dan labanya ternyata valid positif. Nah, itu ngapresiasi pasarnya di situ gitu loh. Ini kayak gini tuh kayak kalau kayak gini tuh modelnya kayak di markdown sama sama si bandar di markdown tujuannya supaya ketika nanti laporan keuangannya publis, hasilnya positif, si bandar itu bisa dapat harga rata-rata yang murah gitu. Makanya ditekan terus, ditekan terus. Sama kayak Bukalapak tadi ditekan terus. Tujuannya biar dapat average, average harga bawah gitu loh. Kadangkala memang si bandar itu butuh harga bawah untuk neken suatu harga. Jadi kadang mereka juga cut loss juga, cuman cut lossnya nggak banyak. Cut lossnya emang sengaja buat apa ya bikin panik si retail gitu loh. Kalau nggak kuat pegang ya otomatis kan cut loss gitu loh. Jadi eh, jadi kalau kita averaging averaging down terutama ya, kita ngelihat monthly chart-nya paling akhir ya, dia masih ada harapan nggak? Kalau dia masih positif, ya berarti oke lah kita averaging down. Tapi kita nunggu si saham ini nanti ada appreciate dari market. Si saham itu nanti apa ya, rebound gitu loh. Kita tunggu volume, intinya gitu. Kita tunggu volume. Ini volumenya nggak ada sama sekali. Jadi ibarat tuh si bandar tuh ngeletakin si saham nggak mau maintain tapi justru mau di markdown terus supaya supaya harganya lebih murah gitu loh itu sih.
Nah, setuju. Buka itu kemarin ada MSOP ya. MSOP hanya satu. Nah, ini setuju sih karena ya memang salah satunya itu terus kemudian kemarin ada rebalancing dari eh, indeks di US ya, dari balancing termasuk buka, BRMS dan lain sebagainya. Jadi ya wajar ditekan tuh wajar gitu loh. Nah, kalau retail yang nggak kuat ya pasti CL istilahnya gitu. Nah, makanya tergantung setting lotnya aja. Kalau setting lotnya cuma 10%, ditunggu dulu juga sebetulnya masih oke kalau kita lihat monthly chart-nya. Tapi kalau persentase sizing portofolionya agak gede, misalnya di atas 20% ya, ya memang harus dibutuhin harus stop loss. Kalau misalnya minusnya udah di atas 10% gitu. MBMA Mas, pencerahan masuk di harga 900 untuk swing. MBMA kita lihat weekly chart-nya masih positif, oke. Nah, ini monthly chart-nya malah baru crossing nih. Nggak masalah sih, mau ngambil 900 nggak masalah. Tapi hold jangka menengah ya, jangka menengah. Jadi kalau di cek turun ke bawah, misalnya ke 8, misalnya ke support ini ya, 900, 900 sampai misalnya diturunin sampai 875 atau sampai ke MA 20 misalnya 850, jangan takut, maksudnya jangan panik karena kalau misalnya udah nge-swing kita ngelihatnya weekly sama monthly doang loh teman-teman gitu loh. Kita ngelihatnya weekly sama monthly. Karena perbedaan grafik antara weekly chartnya candlesticknya support resistannya lebih lebar, apalagi monthly ini lebih lebar gitu loh. Nah, ini dikit lagi all time high malah. Kalau ini 955 kena, ya paling nggak ke level psikologis ke 1000 lah si MBMA ini. Ya, terus ownernya juga ngakumulasi terus kok. Teman-teman bisa ngelihat ya, bisa ngelihat. Oke. Telkom Best Buy di berapa? Telkom. Nah, Telkom ini justru monthly chart-nya masih jelek. Nah, ini monthly chart-nya masih jelek. Weekly chart-nya ini sudah tipis ya, ini sudah tipis mau golden cross ini ya. Nah, kita lihat chart-nya ya. Nah, mungkin ini monthly ya teman-teman ya. Ini kalau dia secara, sorry mas, saya weekly. Ini kalau dia mau strong bullish harus nembus gini nih, 4340 sekian. Nah, kan ini ada polanya ya, ada polanya zigzag. Nah, ada polanya zigzag. Nah, ya mungkin bisa ke atas lagi di sini. Nah, ini ya targetnya. Jadi target weekly-nya di sini 4340. Kalau dia confirm bullish, ya 4340 ini akan kejebol secara weekly. Jadi kalau weekly chart ini satu tarikan garis ini dari bulan 5 sampai bulan 9 berarti berapa itu ya? 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. 4 bulan. Jadi satu momentum ini sekitar 4 bulan. Ini tanggal 1 Januari ke Mei, Sret. Nah, sekitar 4 sampai 5 bulan. Gitu teman-teman. Kalau nge-swing lihatnya weekly, swing swing menengah lihatnya weekly, swing swing panjang lihatnya monthly gitu loh. Lebih bagus kalau monthly-nya positif, weekly-nya positif, daily-nya positif. Itu bagus. Bagus semua. Mau mau di scalping nyangkut nggak masalah, mau nge-swing oke. Okay. Gitu aja sebetulnya. Nah, nanti ketika saham diapresiasi market, pasti ada sentimen-sentimen yang apa ya, membuat suatu saham bullish itu reasonable gitu loh.
Jadi memang memang oh memang ini waktunya bullish karena ini sentimennya ABCDE gitu. Jadi kayak sentimen terus kemudian fundamental itu memang nggak bisa dipisahkan. Nanti otomatis mengapresiasi grafiknya gitu loh. Tapi emang si sentimen sama fundamental tuh telat. Harus chart dulu jalan baru nanti fundamental sama sentimen gitu. Teguh. Bahkan naik, naik lagi kan arkonya. Udah 26% sih. Ya, agak telat sih. Kadang si saham tuh kayak gini loh. Ini kan saham gorengan banget ya. Chartnya sih bagus, tapi gorengan banget. Volatilitasnya gede. Ini ketika dia dibanting dari kenaikan 32% sampai turun 15%, ini kasihan kalau yang ngambil di pucuk gitu loh. Jadi kalau saya mau kalau saham kayak gini udah telat 27%, apalagi ini masih jam 10. Udah skip aja gitu. Skip aja, mending lihat besok gitu. Bingung mau beli saham apa buat pemula. Buat pemula boleh beli saham-saham yang nggak terlalu volatil ya, saran saya sih seperti itu. Bisa beli saham nggak terlalu volatil ya. Bentar ya. MBMA tadi boleh, kalau masih belajar, masih pemula ya. Tadi sekilas MBMA weekly monthly chart-nya bagus ya. Nah, ini boleh. Best buy-nya di 900, tapi cicil bertahap. Ya, jadi misal mau mengalokasikan beli 10 juta gitu. Beli 1 juta dulu, 2 juta dulu, 3 juta dulu, dicicil gitu loh. Terus sih, kalau pemula gitu, better lebih lebih enak nyicil saham, dicicil. Nanti kena turun harga bagus beli gitu. Oke, ya pasarnya agak sepi sih ini, indeksnya merah. Oke, teman-teman yang kemarin belum registrasi Navi, minta tolong semuanya wajib registrasi ya. Ini apa namanya, imbauan dari pusat sih. Karena setiap teman-teman transaksi nanti net fee 10%-nya dibalikin ke nasabah. Kalau teman-teman nggak mau registrasi atau males registrasi, ya nanti saya infokan aja ke pusat buat dipindah ke saya. Jadi mending dipindah ke saya aja kalau nggak mau eh, apa ya, cashback dari net fee 10% itu gitu. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa registrasi lewat aplikasi Navi bisa, terus lewat website bisa. Kalau lewat website di sini ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, sebentar ya, saya ganti screen dulu, ngajarin teman-teman. Oke, sebentar ya. Hmm,
Jadi bisa masuk di navi.co.id di sini ya. Belum ya, belum ke-share ya. Jadi teman-teman bisa masuk ya di navi.miraasset.co.id kalau lewat PC. Terus kemudian teman-teman bisa langsung login. Loginnya pakai password dan PIN yang biasa login di saham. Nah, ini ada pilihan login di sini. Nah, teman-teman klik bikin yuk sekarang. Nah, di sini bikin yuk sekarang, nanti masukin user ID dan password yang biasa login buat saham. Nah, setelah itu teman-teman setelah selesai registrasi, teman-teman registrasi lagi yang di PC. Nah, yang di PC itu di sini, Navi Reward. Ya, klik Navi Reward di sini, ya. Klik Navi Reward di sini, terus kemudian teman-teman masukin PIN, terus klik I agree langsung. Jadi jangan registrasi Navi lagi, langsung klik I agree saya setuju, gitu. Gitu aja. Nanti untuk net fee-nya atau cashback dalam bentuk reksadana pasar uang. Kalau nggak salah sih Megadana Kas, kalau nggak salah dalam bentuk pasar uang. Nanti otomatis masuk ke aplikasi Navi atau di teman-teman kalau login lewat PC ya lewat website yang tadi navi.miraasset.co.id. Nah, lewat situ nanti ditransfer otomatis dan bisa langsung dijual. Istilahnya gitu, bisa langsung dijual atau disimpan, ditumpuk terus tiap bulan ditumpuk kan lumayan jadi pasif income gitu loh. Jadi teman-teman nggak disuruh beli ya, sekali lagi nggak disuruh beli, cukup aktivasi aja biar nanti si pusat sistem IT-nya bisa masukin ke aplikasi Navinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak registrasi, ya reksadananya atau ininya cashback 10%-nya nggak bisa ditransfer gitu istilahnya. Itu sih. Sudah Bu Maria, udah saya cek di pusat sih, sudah terdaftar kok, aman. Kalau punya Bu Maria aman. Kemarin sudah saya cek, sudah terdaftar. Oke, ini PGU kayaknya udah mulai main di angka di atas 1.600 lagi ya. Kita cek PGU. Ini weekly chartnya bullish, monthly chartnya juga bullish. Jadi strong bullish nih saham gitu loh. Kalau misalnya 1645 jebol, bisa main ke angka 1.700 sampai 1.800. Kita lihat aja ya nanti. Oke. Blue chip lagi yang masih potensi sebetulnya ini JSMR ya, Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini masih sideways ya, masih sideways. Nah, nah daily chartnya ini masih sideways ya, ini kelihatan masih distribusi. Jadi tunggu. Jadi jangan keburu masuk lagi, tunggu. Karena kalau kita lihat secara weekly chartnya ini bagus ya. Monthly chartnya juga oke. Jadi weekly sama monthly-nya oke. Nah, ini kalau kita tarik garis secara weekly, ini down channel-nya udah ketembus si Jasa Marga ini. Kemarin juga di kuartal 1 labanya naik 100% lebih gitu. Jadi ada estimasi nanti di Q4 atau di laporan keuangan yang nanti kuartal 4 terbit Januari atau Februari 2024 dia overall annualnya labanya positif gitu loh. Nah,
Ini biasanya ini masih apa ya? Masih ngakumulasi lagi nih. Nah, ini bikin sideways dulu. Sama kayak BRPT ketika mau bullish kapan hari ya. Kan saya ngelihatnya weekly chart. Saya ngelihatnya weekly chart. Saya ngomong ke teman-teman di grup kan. Nah, BRPT downtrendnya udah tembus secara weekly chart. Nah, best buy-nya di harga 1.000 ya. Best buy-nya di harga 1.000. Ini saya ngomong dari bulan apa ya? Bulan Agustus akhir Agustus kalau awal September kemarin lupa. Nah, terbukti kan naik terus. Nah, kalau teman-teman lihat secara historikalnya si BRBT ini, dia sekali naik kencang spread. Nah, kencang itu ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat si saham itu harus ngelihat eh, weekly sama monthly-nya seperti apa. Kesimpulannya seperti itu. Tidak navi.mirasah.co tidak bisa login Navi. Coba pakai Navi yang di Play Store ya. Masuk Play Store, ketik Play Store atau App Store, ketik Navi Miraset. Di-download aplikasinya dulu. Ini Pak siapa ya? Nanti Japri ya. Yang tanya ini Pak siapa ya ini ya? Tulis di kolom chat, nanti Japri saya bantu ya. Harum kalau ada barang 1.800 ada saran buang atau TP di berapa Om? Harum. Trade plan-nya apa dulu nih si Harum? Swing pendek atau swing panjang ya? Rencana Harum. Kalau saya lihat ini si weekly chart-nya ini sudah on track bullish ya. Ini udah on track bullish weekly chart-nya. Nah, ini kita lihat nih, udah di atas MA5, udah break, MA20 weekly udah break. Ini yang panjang nih teman-teman, yang warna hijau ini MA60 nih. Nah, seret, ini panjang nih. Nah, kalau dia di atas MA5 weekly, ya ini bullish, naik kan. Di atas MA5 weekly naik terus kan. Dari, misalnya kita ngehold dari 2020 nih, bulan Agustus. Sampai tertinggi di sini 1 tahun ya, di 2021. Nah, dari kita ngehold misalnya harga 300 sampai 1.200, maaf 1.400-an lah. Nah, kemudian turun di bawah garis MA5, ya udah ini udah timingnya jual gitu ya. Nah, ini naik. Ini di atas garis MA5, sahamnya naik. Di bawah turun, di bawah turun. Nah, ini kalau di bawah garis MA5, di bawah MA20 ya ini turunnya semakin dalam nih. Nah, terus kan turun kan. Ini kalau kita tarik garis pertolongan ya, ini semakin turun. Nah, ini udah di atas garis MA5 nih secara weekly. Di atas MA5 dan di atas MA20. Nah, ini udah mulai naik terus. Nah, terus kita tinggal raba nih supportnya di berapa. Maaf, resistnya di berapa. Nah, kita lihat 2000. Ada lagi di sini 1.950. Nah, spotnya di sini. Nah, spotnya di 1790 ya. Sama paling enggak 1.700. Ini ya. 1.700, 1.800, 1950, 2000. 2030 lah ini kalau kita lihat si Harum ini. Jadi Mas siapa ini ya? Oh, swing pendek. Kalau swing pendek better 19 ini. Ini 1870 kena, dekat 19 jual. Nah, ya kita lihat. Nah, ini buying powernya masih oke. Kalau 1870 kena, nanti jual dekat area ini. Tapi kalau nanti sore mungkin 1870 nggak jebol, ya mungkin better bisa di TP sedikit dulu, sisain 50% tunggu 19. Nah, jadi swing pendeknya kemungkinan dia target 1950, swing menengahnya dia bisa ke 2000. Nah, ini ada gap juga nih di sini, 2030. Tapi pasti nanti ada namanya koreksi-koreksi minor. Koreksi-koreksi minor itu apa sih, Mas? Jadi si saham ini nanti pasti akan ada sideways kayak kecil-kecil gini, teman-teman.
sorry. Nah, nah ini kayak koreksi-koreksi kecil gini. Koreksi kecil kecil-kecil gini deket MA5 gitu. Tapi di koreksinya di weekly gitu loh. Nah, kalau koreksi weekly di sini kelihatan kecil, nanti di daily-nya kelihatan besar. Nah, pasti ada koreksi besar kayak gini, thread gitu. Nah, nah tinggal ini teman-teman sesuaiin sama trade plan-nya. Kalau misalnya trade plan-nya pendek, swing pendek, ya nggak jebol ya TP. Nah ini kan high-nya 1870 nih tadi. Nah ini nggak dijebol. Nanti pasti ada koreksi-koreksi lagi di sini. Nah, bisa tarik ya. Nah ini koreksi, koreksi, koreksi. Nah ini di sini nanti ada koreksi nih. Ini pokoknya kalau 1870 sampai 19 nggak jebol, ini pasti ada koreksi lagi di sini. Nah, ada koreksi-koreksi lagi di sini. Soon, seperti itu. Cepat atau lambat pasti ada koreksi, koreksi minor di dalam daily chart. Di weekly chart-nya juga seperti itu, tapi nanti habis itu bisa rebound lagi, gitu loh, ke atas lagi. Jadi memang mesti harus sesuaiin sama trade plan-nya, nggak bisa teman-teman misalnya rencana swing gitu ya, baru digocek turun sehari 2 hari udah bingung gitu. Nah, gitu kan. Daily-nya harum forming inverted. Ya, yes, benar. Ada istilahnya seperti itu. Kita lihat ada istilahnya dia inverted head and shoulders ya. Nah, ini jadi ininya apa namanya? Eh, Nah, ini jadi acuannya. Nah, udah, ini inverted head and shoulders. Nah, ini secara pattern kayak gitu ya. Terus ini ke atas. Ya itu secara daily ya memang confirm patternnya itu. Tapi ya tetap sesuaiin lagi. Kalau misalnya mau sabar ya weekly chart-nya bagus sih Harum ini. Enakan kalau kita beli itu confirm ketika buy on breakout. Ya, kalau tapi kekurangannya buy on breakout itu kalau misalnya nggak confirm biasanya ada koreksi lagi di gocek turun gitu. Nah, kalau buy on support kita tinggal tarik garis saja. Nah, tarik garis, tarik garis ke atas. Gitu, gitu ya. Selama dia nggak kita tarik garis dia nggak jebol ya kita hold aja sekuat teman-teman ngehold gitu tergantung trade plan-nya. Nah, oke. ACST. Nah, wajar dong. Dia udah dua kali arah ya. Ini kemarin 14%, ini hampir arah. 2 hari naik 40 sampai 50% lah kira-kira. Nah, ini koreksi wajar kayak gini. Ini MA5-nya di bawah teman-teman. Kalau MA5-nya di bawah ya dia potensinya koreksi bisa ke bawah. MA5-nya di bawah pasti koreksi. Schedule-nya terlalu panjang, terlalu maksa. Jadi pasti ada koreksi. Sama kayak Meta nih. ACST sama Meta itu barengan. Karena ya itu tadi yang saya bilang ada proyek. Ada proyek istilahnya konsorsium ya. 100 miliar tadi saya bilang. Nah, ada proyek joint venture patungan itu sekitar 100 miliar. Nah, itu Meta sama ACST. Jadi ya kalau kita lihat Meta kemarin 2 hari juga naik, terus ini turun. Ini koreksi wajar. Koreksi wajar aja. Nah, udah kan pasti yang haki lebih gede ini. Siapa lagi? ACST. Nah kan yang haki lebih gede nih. Yang buang lebih gede. Kalau punya bawah, kalau punya bawah ya better di TP separuh dulu. Kalau punya bawah ya, punya bawah di area ini ya.
Tapi kalau belum punya wait and see dulu ya. Kalau belum punya wait and see dulu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oh masih ada ya. BRPT, Mas, dari Pak Andi, Mas bisa diulangi lagi. Diulangi yang mana nih ya? Saham apa yang dimaksud maksud saya? BRPT, sebentar ya. Dari Bu Maria, BRPT. Nah, ini weekly monthly chartnya BRPT ya. Ini cukup bagus ya ini ya. Ini baru 2 bar ini, baru 2 bar. Jadi normalnya kalau misalnya kita mau swing long, itu kita ngelihat ini. Ini bisa bisa berapa bar ini kita ngelihat ini masih 2 bar. Jadi ini kemungkinan bisa 1 tahun gitu loh kalau kita ngelihat monthly chartnya gitu loh. Ini masih beberapa bulan. Nah, nah tapi ini kepentok resist ya. Ini kepentok resist di sini. Nah, ini all time high-nya di 15.25 Bu Maria. Ini kalau kita lihat dari 2015 waktu digoreng, ini historikalnya BRPT itu ngeri loh. Maksudnya si Prajogo Pangestu ini kalau goreng, goreng saham tuh gila-gilaan gitu loh, bisa kenceng gitu loh. Nah, kalau kita ngelihat dari ini monthly chart-nya ini juga masih bisa ke atas lagi. Cuman kan ini masih ngetes nih 15.25 gitu loh. Nah, atau dia bikin korektif ya atau koreksi di weekly chart-nya. Nah, kalau dia koreksi, dia bisa ke sini ya. Nah, 1360. Karena ya itu kalau kita view-nya ngelihat weekly ya range resistance sama support-nya lebar. Nah, 1360 nih kalau dia nanti terkena koreksi secara daily ya. Nah, ini sebelum dia kenceng lagi, dia misalnya terkena koreksi, nah, ini bisa 1360 di sini. Nah, 1360 tuh mana di sini ya. Nah, ini kayaknya 1360. Nah, ini dia bisa terkoreksi sampai sini loh. Kalau misalnya dia gagal untuk breakout di sini 1530. Jadi kalau misalnya belum apa ya, belum nge-swing atau belum masuk sama sekali di BRPT, saran saya tunggu buy on breakout lagi 1530. Nunggu nunggu ATH jebol. Nah, tapi kalau dia sideways terus di atas, nah mending tungguin di sini 1360. Kayak kemarin yang saya bilang kan, saya kan ngomong BRPT kayaknya masih mau koreksi, masih sideways di sini. Tapi kalau jebol dia confirm. Nah, akhirnya ternyata dia kena skenario, skenario yang pertama, jebol dia confirm gitu. Tapi kalau ini sideways ya dia bakal bakal bisa turun lagi ke bawah sampai MA 20 gitu loh teman-teman. Nah, itu view-nya dari daily. Jadi chart teman-teman tuh baik menit, baik daily, weekly maupun monthly itu punya view yang beda-beda gitu loh. Reksadana Syariah Mas. Kalau reksadana Syariah sarannya iHedge Syariah Fund ya. Ini atas nama Uni ini Pak siapa nih? Japri ya. Eh, Japri ya yang tadi nggak bisa login Navi atau tanya reksadana Syariah ini atas nama Unyu. Nanti Japri ke WA saya ya. Kija hold, Kija masih hold ya. Kija cuman koreksi aja, profit taking wajar. Jadi Bu Maria BRPT itu ya view-nya. Saat ini wait and see dulu. Kalau misalnya mau ada rencana nge-swing, tunggu
sekitar 15.30 buy on breakout atau tunggu koreksi sideways area support 13.60. Panton ada info tidak Big Four Bank target laba di tahun ini siapa yang paling besar? Kemungkinan BRI ya. Karena Q1 kemarin BRI-nya labanya paling tinggi ya. Kalau nggak salah BRI sama Mandiri paling tinggi. BCA di bawahnya. BCA sama BNI di bawahnya. Jadi fokusnya ke BRI sama Mandiri boleh. Mas Anton, insight info brand bagaimana Mas? Brand itu kan ini ya, grupnya Barito juga saat ini memang lagi nge-hype banget sektor ini. Jadi kalau dilihat dari valuasi kan kemarin sudah saya kirim ke grup kalau nggak salah tabelnya ya. Kalau dari sisi valuasi memang PGO sama brand ini masih murah PGO dibanding brand. Brand ini cukup premium karena PE-nya di atas 50 kali, PER-nya di atas 50 kali kalau nggak salah. Nah, cukup premium. Jadi tapi kalau dilihat saham-sahamnya siapa namanya Prajogo Pangestu ini termasuk BRPT, ya itu semuanya secara PI itu mahal-mahal semua, premium semua. Bahkan BRPT ini kalau kita ngelihat secara PI, ya BRPT ini secara PI ini tembus 100 kali kalau nggak salah ya. Nah, ini ya 185 kali secara PI. Nah, lihat ini premium semua nih secara PI untuk BRPT gitu. Jadi wajar, maksudnya si si brand itu kasih patok harga segitu itu walaupun premium, cuman kan lagi nge-hype nih sektor ini. Terus kemudian ya kita lihat sahamnya Prajogo Pangestu masih rata-rata up gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya mau nyoba beli, tapi sekali lagi pakai money management mungkin 10% dulu aja nggak apa-apa kalau misalnya beli brand karena sebetulnya sentimennya juga dia IPO juga bayar utang kok untuk melunasi utang bukan buat ekspansi. Kalau yang bagus tuh IPO untuk ekspansi. Kedua, terus dari sisi IPO itu biasanya yang menarik itu kalau ada warrantnya itu menarik karena kalau misalnya ketika induknya ARA warrantnya belum kita bisa trade ke warrantnya gitu makanya IPO yang ramai itu biasanya ada warrantnya. Nah kalau brand ini kayaknya nggak ada warrantnya sih gitu, jadi belinya pakai money management ya, nggak usah banyak-banyak. Toh kalaupun misalnya beli banyak pun juga dapatnya sedikit, karena yang dilepas publik cuma 3% atau sekitar 45 juta lot untuk brand. Ya, terus Panton kata Sandi masuk di Navi sama aja dengan password sama persis password dan user ID sama persis. Kalau ternyata login password error merasa ngisinya sama tapi password error japri. Nanti saya bantu reset ke IT untuk Navinya. Mas ini teguh apa mau arah atau siap-siap hujan ya? Ya mau kalau kalau mau ya seperti yang saya bilang tadi loh ya. Ini saya saham volatilitasnya tinggi ya. Kalau mau arah ya silakan arah. Kalau prediksi saya sih arah sih ini dia. Cuman harganya masih sekarang masih jam 10, jam segini udah arah gitu. Nah, sikat di arah ribetnya udah nggak ada, soalnya udah arah kalau kita scalping ya. Arah ini kan batas tertinggi harga ya. Kalau kita mau hajar lagi, ya kalau mau beli besok, misal mau kita BSJP, ini kan masih pagi gitu loh. Jadi ada kemungkinan kalaupun ini arah, bisa saja siang diguyur, kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau mendingan sore, misalnya diarahin mepet jam setengah 4 gitu, lebih enak. Ini masih pagi udah arah gitu loh. Khawatir saya siang diguyur gitu loh. Dan ini kan saham volatilitasnya tinggi gitu loh. Mending kita tunggu start perdagangan besok pagi sih.
Nah, gitu. Dan ini saham perlu dicatat ya, ini saham gorengan banget. Jadi teman-teman in out-nya harus cepat. Itu sih. Ya, jadi jangan FOMO ya, jangan FOMO sikat di arah ya. Ini masih ini ada 800 saham yang menarik buat kita lihat ya selain Teguh gitu. Nggak kebagian kereta nggak masalah. Gitu sih prinsip saya scalping gitu, nggak kebagian kereta nggak masalah. Karena karena mungkin teman-teman ini ya apa namanya nggak pernah kena guyur di arah. Kalau saya pernah, walaupun istilahnya nggak keguyur sampai bawah, cuman keguyur beberapa tik. Nah, nah ya udah dihabisin ya udah biarin gitu. Itu sih. Jadi kalau udah arah kepagian gini, risikonya tinggi. Berharap besok naik. Nah, risikonya tinggi karena kalau misalnya ini di ARB-in itu arahnya 35%, ARB simetris 35%, itu sehari bisa minus 70% loh. Nah kan, dibandingkan, nah, lihat tuh, nah, nih, nah, udah hafal, Bapak Ibu, saya udah hafal. Nah, dibandingkan kasihan yang makan di arah tadi, ya kan? Udah nggak usah ikut kereta kalau kayak gini tuh, udah telat gitu loh. Jadi kita mending ngelihat perdagangan besok pagi. Hmm, itu sih. Nah, ini itu dirapiin tuh bitnya dirapiin tuh, Teguh ya. Itu udah maksa retail hajar kanan. Nah, pokoknya kalau ini dirapiin kayak gini, nah dirapiin ini udah kelihatan maksa retail. Apalagi ini kosong. Kan saya selalu bilang kan, paling enggak yang atas ini harus tebel-tebel. Ini masih ada harapan untuk diangkat. Nah, ini aneh, overnya udah kosong. Nah, tinggal guyur yang bawah aja gitu loh. Hmm. Nah, udah kali gini nanti diarahin udah nggak peduli saya mau diarahin nggak peduli gitu. Mending lihat besok gitu loh. Besok masih ada momentum bisa rame lagi gak? Kalau bisa momentum rame ya besok hajar gitu. Karena momentumnya udah telat. Kecuali kalau dia mepet arahnya sore gitu. Mepet dia diramein sore. Misalnya paginya sepi, sore udah mulai rame naik 10%, 20%. Ya diguyur ketika last minute perdagangan tuh memang ada tapi jarang biasanya. Kalau udah last minute diarahin biasanya dia kuat. Nah, tapi kan ini masih jam 10 gitu loh. Ya masih ada harapan dia kebanting sampai bawah gitu loh. Kan ya kita market gak ada yang tahu ya, teman-teman market gak ada yang tahu. Nah, ini memang benar buying powernya masih ada tapi udah keluar yang haki. Kita nggak tahu gitu loh. Oke, Bapak Ibu ya, waktunya udah habis. Mohon maaf yang belum kejawab nanti bisa japri aja di WA saya ya. Nah, itu aja sih dari saya pesan saya teman-teman eh, jangan lupa tetap terus belajar ya, terus belajar dan beli jangan FOMO, analisa terus yang penting money manajemen, jangan sekali-kali sering beli all in intinya itu. Oke, semoga edukasi pagi ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.